secara singkat menyebut beberapa hal saja, khususnya mengenai yang menyangkut soteriologia, artinya dogma keselamatan, yang sangat berguna buat saya. Mengesankan sekali buat saya adalah pengertian Luther mengenai kekudusan Allah. Boleh dikatakan pengertiannya sangat dalam dan juga sekaligus pengertiannya akan kedudukannya sendiri sebagai manusia berdosa di hadapan Allah. Dengan mengenal Allah, manusia juga mengenal diri di hadapan Allah. Dengan pengertian akan siapakah Allah, tentu maksudnya di sini Allah yang telah menyatakan diri dalam kitab suci, tumbuh sekaligus pengertian akan siapakah manusia di hadapan Allah. Luther sadar sepenuhnya bahwa ia akan binasa untuk selama-lamanya karena Tuhan sebagai hakim yang kudus dan adil harus menghukum orang-orang najis, orang-orang berdosa. Nabi Yesaya punya pengalaman yang mirip. Pada saat dia diperhadapkan dengan kekudusan Allah dalam bait suci, ia sangat terkejut karena ia segera sadar akan siapakah dia di hadapan Allah yang Maha Kudus, yaitu orang yang najis yang akan binasa. Silahkan baca di kitab Nabi Yesaya pasal 6. Karena itu Martin Luther tidak bisa hidup tenang-tenang saja. Ia tidak bisa menenangkan jiwanya dengan berpikir, oke, Tuhan akan penuh kasih sayang, ia akan mengampuni saya, pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Tidak. Ia dihinggapi rasa takut sekali memikirkan apa yang akan terjadi terhadap dia dalam penghakiman terakhir. Sebab itu ia berusaha sekuat-kuatnya mencari damai dengan Allah. Mula-mula ia menempuh jalan Rom Katolik. Menurut anggapan Rom Katolik pada zaman itu, dan sekarang barangkali masih juga, saya kurang tahu, jalan terbaik yang pasti menuju surga adalah dengan masuk biara dan menjadi rahib. Dan itu dilakukannya. Masuk dia Orde Augustinus. Tapi ternyata segala kerajinannya, segala usahanya dalam mentaati semua peraturan, berpuasa, berdoa, mengaku dosa, menyiksa diri, mengambil bagian dalam sakramen misa, dan sebagainya. Semuanya percuma saja. Walaupun pergumulannya untuk menjalankan segala sesuatu dengan sempurna sangat mengesankan, kemudian hari Martin Luther pernah mengatakan, seandainya pernah ada seorang rahib yang selamat berdasarkan ketaatannya dan usahanya dalam biara, akulah dia. Tidak ada rahib lain yang dapat menandingi dia dalam perjuangan mentaati segala peraturan agamawi. Tetapi yang dicari itu yaitu damai dengan Allah, tidak ditemukannya. Perlawanan dengan banyak kawan yang juga menempuh jalan yang sama dengan masuk biara dan yang mengandalkan saja prestasinya sendiri dengan harapan bahwa itu akan cukup agar dapat diterima oleh Tuhan. Luther tidak bisa melakukan itu dan hatinya tetap gelisah memikirkan kekudusan dan keadilan Allah. Dalam tafsiran surat Galatia, Luther bercerita tentang seorang pertapa yang bernama Arsenius. Pertapa tersebut punya reputasi yang sangat baik sebagai orang yang luar biasa suci hidupnya. Buat teman-teman sejaman, dia teladan besar. Tetapi tidak lama sebelum ia meninggal, ia berdiri dengan sedih hati dan memandang ke atas. Ketika ditanya mengapa ia berbuat demikian, Arsenius menjawab, "Ku takut mati." Mendengar itu, murid-muridnya coba menghiburnya. Kata mereka bahwa tidak ada alasan sama sekali sehingga ia harus takut terhadap kematian karena ia telah menjalankan hidupnya dalam kekudusan yang sempurna. Arsenius menyahut, "Memang saya telah berusaha sekuat-kuatnya mentaati segala hukum Allah, tetapi pengadilan Allah lain daripada pengadilan manusia. Lalu kepercayaannya akan segala perbuatannya yang baik hilang lenyap dan ia mulai putus asa." Justru ini menurut pengalaman saya merupakan salah satu masalah terbesar buat umat manusia umumnya dan secara khusus buat mereka yang religius. Artinya mereka rajin mengikuti peraturan-peraturan agama mereka dan mereka mengandalkan prestasi agamawi mereka. Tapi Tuhan tidak mengizinkan Luther melakukan itu. Saya mau tambahkan, pasti itu adalah kerja Roh Kudus di dalam hatinya, yang tidak membiarkan dia untuk tenang-tenang saja dengan apa yang dia sudah capai. Khususnya hukum pertama sangat menyusahkan hatinya. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap pikiran.
Luther berusaha sekuat-kuatnya untuk mentaati hukum pertama itu, tetapi ia gagal terus. Tapi yang sebaliknya terjadi. Daripada makin bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan, sebagaimana hukum itu menuntut, ia mulai membenci Tuhan. Membenci karena Tuhan menuntut sesuatu yang dari manusia yang begitu berat, yang tidak bisa dilakukannya. Luther mulai putus asa. Di kemudian hari, Luther mulai mengerti bahwa maksud hukum Allah itu bukan untuk menyediakan sebuah tangga buat manusia untuk naik ke surga, seperti rupanya anggapan si Arsenius, dan di samping dia masih banyak orang lain lagi. Tidak, melainkan kita baca di Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hukum Taurat berfungsi sebagai cermin, bukan untuk tubuh manusia, melainkan untuk jiwanya, untuk hatinya. Hukum Allah diberikan dengan maksud supaya manusia dapat mengenal diri sebagai orang berdosa di hadapan Allah. Mengenal diri sebagai orang berdosa yang sangat membutuhkan keselamatan. Kedudukan kita di mata dunia tidak penting. Apakah ada gelar atau bagaimana kedudukan kita, itu semua tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kedudukan kita di hadapan Tuhan. Roma 3 ayat 23 kita baca, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang terkecuali. Dalam hal dosa kita semua sama kedudukan di hadapan Tuhan. Jadi bagaimanakah jalan keselamatan? Pertama menurut Luther adalah Deum iustificare, artinya membenarkan Allah, justify God. Hal itu terjadi apabila kita menerima kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Contoh mengenai Deum iustificare kita lihat dalam sikap Daud. Ia berdoa, kita baca di Mazmur 51 ayat 6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Menurut Luther, pembenaran Allah adalah prasyarat untuk bisa percaya. Langkah pertama adalah menerima vonis Allah atas hidup saya. Saya berkata, ya Tuhan itu adil kalau menghukum dan membuang saya. Dengan keputusan itu, saya setuju dengan pandangan Tuhan mengenai diri saya. Dengan keputusan itu, saya mengambil suatu posisi yang berlawanan dengan diri saya. Damai dengan Allah berarti sekaligus perang dengan diri sendiri. Tidak ada ya tanpa adanya tidak. Ya kepada Allah dan firman-Nya, dan tidak kepada pendapat dan pikiran sendiri akan keadaan di hadapan Allah. Allah telah menjatuh vonis terhadap manusia dan dunia, dan yang percaya menerima vonis tersebut. Menurut Luther, firman Tuhan ada dalam oposisi terhadap keinginan dan harapan manusiawi. Malah Luther mengatakan, kalau pemberitaan firman Tuhan dirasakan enak oleh para pendengar, berarti itu bukan firman Tuhan yang diberitakan. Manusia selalu ingin mendengar yang enak, yang menyenangkan hatinya. Seperti pemberitaan para nabi palsu pada zaman Perjanjian Lama yang hanya mengkonformasikan cara hidup rakyat daripada memanggil mereka untuk bertobat karena ternyata mereka sudah sangat menyimpang dari jalan Tuhan. Sebab itu, Nabi Yeremia dibenci oleh kawan-kawan sebangsa karena firman Allah yang disampaikannya tidak enak kedengaran, karena memanggil mereka untuk bertobat. Kita manusia bukan bagaikan tabula rasa dalam relasi kepada Tuhan. Sebaliknya, hati kita penuh dengan segala macam bayangan dan pikiran tentang Allah. Kadang-kadang kalau saya coba bersaksi tentang Kristus, saya diperhadapkan dengan pendapat begini. Ya, saya juga percaya kepada Tuhan, tapi bukan seperti kepercayaan Kristen atau Islam. Saya mengikuti pikiran sendiri. Orang seperti itu membuat berhala buat diri sendiri dalam hatinya. Itu namanya tidak percaya menurut pengertian Alkitab. Ketidakpercayaan menyatakan diri dalam sikap pembelaan diri di hadapan Allah dan memakai ukuran sendiri mengenai yang baik ataupun yang jahat, mengenai yang benar atau yang salah, daripada mengikuti firman Tuhan. Juga orang Kristen masih sering berada dalam bahaya mengikuti ukuran dan bayangan sendiri mengenai
Allah dan tindakan-tindakannya daripada mengikuti ajaran firman Tuhan saja. Menurut pengalaman saya, pengertian banyak orang Kristen mengenai firman Tuhan sangat dangkal. Mereka tidak sungguh-sungguh berusaha mengerti firman Tuhan dan mempelajarinya dalam konteks. Kalau kita menerima vonis Allah terhadap kita, pada saat itu kita boleh dikatakan menjadi sependapat dengan Tuhan mengenai siapakah kita sebenarnya. Apabila itu terjadi, kita juga mulai mengerti bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan seorang juru selamat. Kita membutuhkan Yesus Kristus. Bukankah justru itu menjadi masalah besar bahwa manusia pada umumnya sama sekali tidak sadar betapa besar kebutuhannya akan seorang juru selamat? Saya sering juga mendengar ucapan begini, orang berkata, memang aku percaya kepada Allah, tetapi untuk apa ada Yesus Kristus? Rupanya mereka berpikir kalau ada dosa, Tuhan bisa saja mengampuninya. Tuhan adalah Maha Kuasa, bukan? Dan oleh karena itu, dia dapat mengampuni begitu saja segala dosa. Jadi, seorang juru selamat sebenarnya tidak diperlukan. Menurut Luther, manusia tidak bisa mengerti dari diri sendiri akan kondisinya yang sebenarnya di hadapan Allah. Memang ada juga suatu berbagai kekurangan dan kesalahan sama seperti orang yang sakit menderita berbagai gejala, tetapi diagnosa yang benar tidak diketahuinya, malah tidak bisa diketahuinya. Manusia tidak tahu alangkah besar dan alangkah ngeri dosanya. Ia buta secara rohani akan kondisinya. Hanya dokter saja dapat membuat diagnosa yang tepat. Demikian juga Tuhan sebagai dokter yang unggul membuat diagnosa mengenai penyakit rohani manusia. Manusia dapat menerima diagnosa itu atau menolaknya. Yang percaya menerima diagnosa. Dan itu juga sekaligus membuka pintu untuk keselamatan. Yang tidak percaya menolaknya karena tidak mau menerima yang sudah dinyatakan dalam firman Tuhan tentang dirinya. Luther menyebutnya menjadi orang berdosa. Itu agak aneh kedengaran, tapi bukan maksudnya seseorang mulai melakukan yang jahat. Tidak. Yang dimaksudkannya adalah pengertian manusia akan statusnya sebagai orang berdosa. Lewat iman akan firman Tuhan, manusia mulai mengerti akan siapakah dia di hadapan Allah. Itu berarti menjadi orang berdosa. Luther juga mulai mengerti bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita selalu, setiap hari, harus hidup dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan. Karena hidup kita juga sebagai orang Kristen tidak pernah tanpa kesalahan dan macam-macam kekurangan. Itu makanya tese pertama dari 90 tese yang dipasang di pintu gereja di Wittenberg bilang bahwa seluruh hidup kita sebagai orang Kristen adalah suatu hidup dalam pertobatan. Kita selalu sadar akan segala kekurangan kita dan kita harus bertobat. Sola Gratia itu tidak hanya perlu untuk permulaan hidup kita sebagai Kristen, melainkan dibutuhkan sepanjang hidup kita. Kita tidak pernah akan mencapai suatu tahap di mana kita berkata, "Wah, saya sudah sempurna. Saya tidak lagi memerlukan kasih karunia." Sebaliknya terjadi. Makin lama kita berjalan dengan Tuhan, makin dalam juga pengertian kita akan keadaan kita sebagai orang berdosa yang sangat membutuhkan pengampunan dan anugerah Tuhan. Setelah saya bertobat, saya pikir, sekarang saya sudah menjadi milik Tuhan, pasti segala kekurangan saya akan cepat hilang lenyap. Tidak. Sebaliknya, makin lama saya berjalan dengan Bapa Surgawi, makin saya sadar alangkah besar kebutuhan saya akan anugerah. Tujuan kita sebagai Kristen bukan agar kita dapat hidup lepas dari Tuhan dan anugerahnya. Justru kebutuhan manusia akan Tuhan adalah suatu kehormatan yang mengangkat manusia di atas segala makhluk yang lain. Kitalah makhluk yang satu-satunya yang dipanggil untuk menjalankan hidupnya dalam persekutuan dan dengan pertolongan Tuhan. Maka dengan hati yang penuh rasa syukur, saya berkata bersama Nabi Yeremia, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bagaimana nasib kita kalau tidak demikian? Kalau tidak besar kesetiaan Tuhan, tidak terbayangkan.
terpujilah namanya, bahwa Tuhan dan Allah kita adalah Tuhan yang setia. Sampai di sinilah dua sekelumit pikiran mengenai ajaran Luther yang sudah menjadi berkat buat saya. Masih ada banyak yang lain lagi, tetapi saya rasa untuk hari ini cukuplah sekian. Terima kasih atas segala perhatian.